Bırak silahı. Söylemem lazım. Bunu bulduk. Asubay yatak. Olmadık yer bırakmıyoruz. Sadece... Ich will eigentlich schon so wegen die Habitats, Bro. Look, it's all... Yok tamam bunlar iyidir. Küçük güdümen, tam aşağı. Küçük güdümen. Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Naji di channel ALR Series. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film yang berjudul Yakamos S245. Bagi kalian yang belum menonton episode sebelumnya, link saya taruh di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Season 1 episode 6. Diperlihatkan mereka yang akan ke permukaan. Setelah sampai di permukaan, Arman bergegas keluar dan langsung mencari keberadaan Sam. Saat sudah ditemukan, sayang sekali Sam di keadaan yang sudah tidak bernyawa. Dan film Yakamos Season 1 episode 6 baru saja dimulai. Setelah scene tadi, dilihatkan mereka semua yang berada di dalam lab komputer. Mereka menemukan keberadaan pesawat itu di Bulgaria, di kota Stara Zagora. Dan itu di area bendungan. Mungkin saja ada perlindungan di bawah permukaan air. Letnan Selik mengatakan bahwa dia di Incirlik pernah mendengar orang berbicara soal kota Stara Zagora. Jadi sepertinya itu adalah tempat perlindungan NATO. Tapi tiba-tiba ada suara siaran perlindungan. Mereka berada di tambang dekat kota Gijon di Spanyol. Terlihat semua prajurit yang berkumpul. Dan di situ Umut mengatakan bahwa mereka akan ke Bulgaria. Saat Daphne bertanya Bulgaria atau Spanyol, tapi Umut mengabaikannya dan tetap pada pendiriannya, yaitu menuju tempat perlindungan NATO di Bulgaria. Setelah itu mereka pun kembali ke pos masing-masing. Karena melihat wajah Daphne yang lesu, Arman saat itu menanyakan kepada Daphne, apakah dia baik-baik saja dan apakah ada yang salah. Daphne menjawab bahwa dia baik-baik saja. Di situ juga terlihat Yonka yang juga menanyakan kenapa tampang Daphne seperti itu. Yonka mengira kalau Daphne tidak setuju dengan keputusan Umut tadi. Daphne mengatakan bahwa masalahnya bukan di Bulgaria, tapi Umut. Dan terlihat prajurit di sana yang menyiapkan senjata. Daphne bertanya kenapa kita butuh senjata sebanyak ini. Yonka menjawab untuk berjaga-jaga. Sepertinya Daphne ini tidak suka kepada Umut, karena suka berwenang sendiri atau mengambil keputusan sendiri. Di dalam kapal terlihat Felix dan Rana yang sedang masak kentang, juga sedikit berbincang. Di situ Yonka menghampiri mereka dan mengatakan makanan ini harus disajikan dalam 10 menit. Jadi mereka disuruh cepat. Setelah itu Yonka menemui Umut untuk mengatakan bahwa dia sudah mencari sejak menemukan buku itu.
dan tidak menemukan hubungan Tiffany dengan Nato maupun ayahnya. Dia juga mengatakan bahwa Tiffany mempertanyakan soal peraturan di sini. Dia tidak suka dengan rantai komando. Arıyorsam defteri bulduğumuzdan beri arıyorum. Ne NATO'yla Defne geminin düzenini sorguluyor. Sadakatimi sorgulama Umut. Kurtuluş istemeyeni kurtaracak değiliz. Komuta sende. Terlihat Umut yang kembali melihat buku yang ditemukan itu dan menemukan kertas kecil yang berisi sebuah huruf. Saya pun juga tidak tahu untuk apa huruf itu. Setelah itu Umut ke tempat komputer dan mengeluarkan buku kecil tadi untuk mengisi kode misi. Dan setelah itu disuruh memasukkan kode pribadi Tuan Erena Yilmaz. Tapi saat sudah berkali-kali dicoba, kodenya selalu gagal. Di situ tiba-tiba terdengar suara radio. Yang suara radio itu terdengar kami mengirimkan ke Norwegia. Berpindah ke Tiffany yang menghubungkan ke seseorang itu lagi. Tapi tiba-tiba ada Arman yang memanggil Tiffany untuk mengasih Tiffany kue ulang tahun beserta lilinnya. Tiffany menanyakan bagaimana Arman tahu di saat keadaan yang seperti ini. Arman menjawab bahwa dia dikasih tahu Sam dan menyuruh Tiffany meminta permohonan sebelum meniup lilin itu. Tiffany berkata semoga Sam yang terakhir dan tak ada lagi yang hilang. Setelah itu dia meniup lilinnya. Scene dilihatkan Altan dan Umut yang sedang membicarakan sesuatu. Dan perbincangan itu nampaknya hanya mereka berdua yang tahu. Setelah itu Altan terlihat menyuruh prajuritnya untuk membersihkan tempat torpedo. Dan ada seorang prajurit yang lapar. Tapi Altan menyuruhnya untuk meneruskan membersihkan tempat torpedo itu. Kembali ke Arman dan Tiffany yang sedang berbincang. Karena terbawa suasana, mereka berdua pun melakukan hal yang tidak senonoh. Setelah mereka berdua melakukan perbuatan haram, tiba-tiba ada sebuah guncangan. Saat itu Arman pun bergegas untuk melihat keadaan di sana. Di situ terlihat semua orang panik. Tapi di sana ada Umut yang menyuruh mereka tenang dan mengatakan bahwa mereka lebih dekat pada keselamatan. Arman mengatakan kenapa alarmnya menyala. Umut menjawab bahwa itu cuma latihan kecil. Dia ingin sedikit lebih meriah. Juga menyuruh Yonka mematikan alarmnya. Setelah itu Umut mengatakan bahwa mereka akan menuju ke Svalbard, Norwegia. Arman bertanya kenapa ke Norwegia. Seharusnya mereka ke Bulgaria. Umut menjawab stok makanan di perlindungan Bulgaria habis. Dia mendengarnya di radio. Tiffany dan Rana mengira Umut berbohong. Tapi ada Altan yang mengatakan bahwa dia mendengar sendiri. Saat itu semua prajurit bertanya-tanya bagaimana nasib mereka. Umut di situ menyuruh prajuritnya tenang, bahwa ada cara lain yang bisa dilakukan, yaitu di depot benih global Svalbard alias gudang kiamat. Semua tanaman benih di bumi ini disimpan di sana agar bisa ditanam kembali jika terjadi bencana global, dan mereka akan ke sana untuk mengambil benihnya lalu menanamnya sendiri dengan melakukan pertanian tanpa tanah. Tiffany sempat mengecam, tapi Arman menyuruhnya tenang dan mengatakan itu sulit. Tapi melihat apa yang sudah mereka alami, itu tidak mustahil. Tiffany kembali mengatakan bagaimana dengan Spanyol. Mereka bilang punya perlindungan dan makanan.
Umut mengatakan bahwa dia tidak mau membahayakan hidup mereka dengan siaran yang meragukan itu. Divni kembali mengatakan bahwa mereka menyiarkan 5 hari yang lalu setelah insiden matahari ini. Jadi mungkin saja ada orang yang selamat di tambang itu. Dan perjalanan menuju tambang lebih dekat daripada Norwegia. Arman juga mengatakan tempat tambang itu searah dengan Norwegia. Jadi mereka bisa berhenti di sana dan setelah itu melanjutkan perjalanan. Pada saat Umut cukup bimbang, akhirnya dia pun setuju dan mengatakan kepada Divni jika terjadi sesuatu dia yang bertanggung jawab. Terlihat Divni yang sedang mengirim pesan ke seseorang. Saat keluar, dia berpapasan dengan Letnan Selik. Di situ juga ada Umut yang menyuruh untuk menjaga rahasia mereka berdua kepada Altan. Setelah scene tadi, terlihat mereka semua sudah sampai di tambang Gijon dan bersiap-siap untuk menuju tambang itu. Di sana juga terdengar siaran yang sama persis seperti di radio. Setelah itu mereka semua bergegas mencari kendaraan yang bisa digunakan. Yonka bersama Felix dan Rana, Arman dan Divni bersama Umut. Saat itu terlihat Letnan Selik yang tidak ikut bersama mereka. Oh my god. Atlayın, hoş günlerimizi yad edelim. Setelah mereka sampai, ada sebuah lift untuk menuju tempat itu. Dan hanya bisa 5 orang untuk sekali jalan. 5 orang pertama yang lebih dulu adalah Dogan, Seskin, Arman, Divni, dan Umut. Di sisi lain, ternyata Letnan Selik kembali ke kapal untuk mencari komputer Divni di kamar Divni. Saat itu ada Altan yang menyiduk Letnan Selik, yang langsung mengatakan kenapa dia di sini. Letnan Selik meminta untuk tidak mengganggunya, tapi Altan mendesak dan menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Kembali ke rombongan Umut yang sedang diawasi oleh seseorang. Saat Rana memencet tombol agar liftnya naik, ternyata tidak bisa. Yonka di situ menyuruh prajuritnya untuk mencari jalan lain. Di bawah mereka sedang menelusuri tempat itu dengan berhati-hati. Saat berada di ruangan yang terbuka, Seskin ditodong pisau oleh seseorang. Di sana Arman mencoba berbicara dengan orang itu baik-baik menggunakan bahasa Inggris. Dan saat itu mereka berlima dikepung oleh sekelompok orang misterius itu. Berpindah ke Altan yang masih mendesak Letnan Selik. Karena terus mendesak, Letnan Selik pun menghajar Altan. Pada akhirnya Altan pun tumbang dengan mudah oleh Letnan Selik. Setelah itu dia memeriksa laptop Divni. Dan isi dalam laptop itu pesan yang tidak terkirim ke seseorang itu. Kembali lagi ke mereka yang sedang dikepung oleh orang misterius itu. Di situ Arman masih berusaha meyakinkan mereka bahwa dia akan menyelamatkan mereka. Tapi temannya harus mereka lepaskan terlebih dahulu, baru dia bisa membantunya. Tapi Umut mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi dan menembak orang yang menodong Seskin, juga menembak lampunya. Setelah itu terjadilah pertarungan yang sengit itu. Di atas Felix mengatakan bahwa ada yang memotong kabel lift itu yang membuat tidak berfungsi, dan dia juga berusaha memperbaiki itu.
Di sana Yonka nekat turun ke bawah dengan menggunakan alat seadanya. Di pertarungan itu, sayang sekali Dogan mati dengan tragis. Di atas, Rana melihat Divni di CCTV sedang berlari. Divni yang sedang berlari dikejutkan dengan tempat yang terdapat potongan tubuh manusia, yang bisa disimpulkan mereka ini adalah kanibalisme, yang menyiarkan siaran palsu demi bertahan hidup. Divni di situ terpaksa bersembunyi di orang mati itu. Di situ terlihat Arman dan Umut yang kewalahan karena kalahnya jumlah mereka yang hanya berdua, karena Dogan dan Zeskin mati dalam pertarungan itu. Sedangkan Divni masih bersembunyi, yang ternyata salah satu orang itu masih hidup dan mengatakan bahwa mereka memakan kami. Karena orang itu terus mengatakan hal tersebut, Divni pun menutup mulutnya. Dan ternyata orang yang mencari Divni bukanlah orang tambang, melainkan Yonka. Saat itu Divni meminta untuk menyelamatkan orang itu, tapi Yonka menyuruhnya untuk segera pergi. Saat mereka sibuk pada orang itu, Felix mengatakan menggunakan walkie-talkie bahwa ada orang yang mendekat. Tidak berlangsung lama, Yonka dan Divni menyadarinya dan menusukkan orang itu di kayu lincip. Terlihat Arman dan Umut yang semakin terpojok. Saat Umut hampir mati, dia menembak orang itu pas di kepala. Karena mendengar suara pistol, orang-orang yang berada di sana kabur. Dan setelah itu Umut menyuruh Arman segera pergi. Di lift sudah ada Yonka dan Divni yang mengatakan kepada Felix bahwa liftnya tidak berfungsi. Felix menjawab bahwa dia tidak berhasil memperbaikinya. Terlihat Umut dan Arman sudah sampai. Di situ Divni mengatakan bahwa liftnya tidak berfungsi. Saat itu Arman langsung mencari tombol lain untuk mengaktifkan lift tersebut. Akhirnya Arman menemukan tombol itu yang ternyata berfungsi. Setelah itu Arman menyangga tombol itu dengan cangkul dan setelah mereka sampai di atas, mereka langsung bergegas naik mobil karena liftnya turun, yang berarti orang-orang itu akan mengejar mereka. Saat Arman dan Divni menaiki mobilnya, ternyata tidak ada kuncinya. Umut bersama yang lain sudah lebih dulu berjalan, sedangkan liftnya sudah kembali ke atas yang membawa orang-orang itu. Saat itulah Arman menyuruh Divni untuk berlari. Berpindah ke rombongan Umut yang baru menyadari bahwa Arman dan Divni belum datang, yang ternyata kunci mobilnya ada di Felix. Saat itu Umut menyuruh Rana dan Felix untuk segera kembali. Terlihat Arman dan Divni yang masih berlari. Saat sudah dekat dengan Umut, mereka semua bersiap untuk menembaki orang itu. Pada saat berlari, Divni tersandung oleh tali dan dimanfaatkan oleh orang itu dengan menodong Divni. Orang itu mengatakan bahwa dia harus ikut dengan mereka. Arman mengatakan bahwa mereka akan ikut asal lepaskan Divni dan meminta Umut untuk tidak menembaknya. Juga meminta dia untuk mengatakan mereka akan ikut. Tapi tiba-tiba Hadi. Bizimle... Anasız İsmail'a. Gel. Bak bana. Bak bana. Ben de. Sakın. Sakın. Hayır. 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 mereka yang berada di sana berusaha untuk menyuruh Arman segera kembali.
karena matahari yang sebentar lagi terbit. Karena Arman tidak kunjung pergi, Yonka pun memukulnya. Episode kali ini ditutup dengan meninggalnya Divni. Dan film Mayakamos Season 1 episode 6 bersambung. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Dan sampai jumpa di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.